Ini adalah kisah cinta yang tak sempurna dari seorang pemuda. Tanvir melihat dua gadis mandi hujan dari rumah besarnya. Ia terpesona pada salah satu dari mereka. Suatu hari, gadis itu meminta tumpangan mobil darinya, dan Tanvir merasa seolah telah menemukan tujuan hidupnya. Namun sangat segera ia mengetahui bahwa gadis itu adalah seorang pelacur, dan Tanvir pun tenggelam dalam kesedihan. Hujan turun dengan deras. Ia duduk di kamarnya dan memandang genangan air. Di luar terbentang sebuah halaman luas dengan dua pohon. Daun-daun hijau mereka mandi oleh hujan. Ia merasa mereka menari dengan bahagia karena siraman air itu. Di seberang berdiri sebuah tiang telepon tepat di depan flatnya. Tiang itu pun tampak gembira, meski tak ada alasan jelas bagi kegembiraannya. Bagaimana mungkin benda mati merasa bahagia? Namun Tanvir yang sedang sangat murung, merasakan bahwa segala sesuatu di sekelilingnya sedang menari dan bersuka cita. Musim hujan telah berlalu dan hujan rahmat belum juga turun. Orang-orang berkumpul di masjid-masjid untuk berdoa, tetapi tak ada hasil. Awan datang dan pergi, namun setetes air pun tak jatuh. Akhirnya suatu hari, awan hitam tiba-tiba memenuhi langit dan hujan pun turun deras. Tanvir tak tertarik pada awan dan hujan. Hidupnya telah menjadi tanah tandus yang tak pernah ditetesi air walau setetes. 2 tahun sebelumnya, ia mulai mencintai seorang gadis bernama Suraya. Namun cinta itu sepihak. Suraya bahkan tak menganggapnya layak diperhatikan. Hari-hari itu adalah musim hujan. Hujan turun deras. Ia keluar dari rumah besarnya, mengenakan pakaian tipis, mandi hujan dan menikmati derasnya air. Mangga-mangga tergeletak di dalam ember. Ia duduk sendirian sambil mengisap mangga, ketika tiba-tiba terdengar jeritan dan tawa. Ia melihat ke taman rumah sebelah. 2 gadis sedang mandi hujan dan bersorak gembira. Antara rumahnya dan rumah sebelah hanya ada dinding semak-semak yang rendah. Tanvir bangkit, sambil mengisap sari mangga. Ia mendekati pagar dan memperhatikan kedua gadis itu dengan saksama. Keduanya mengenakan kurta muslim tipis yang menempel pada tubuh mereka karena basah. Celana mereka dari kain tebal, sehingga Tanvir tak dapat melihat jelas bentuk tubuh bagian bawah mereka. Ia belum pernah memandang perempuan dengan tatapan seperti itu sebelumnya. Namun hari itu di tengah hujan, ia memandang mereka lama, melihat tubuh mereka yang basah oleh hujan dan mendengar teriakan kebahagiaan mereka. Sebelumnya Tanvir adalah pemuda yang menganggap memandang perempuan dengan niat buruk sebagai dosa. Namun hari itu ia memandang mereka dengan penuh hasrat, seolah matanya membakar tubuh basah mereka. Saat itu usianya sekitar 20 tahun, masih polos dan belum berpengalaman. Untuk pertama kalinya ia melihat pesona gadis-gadis muda terbungkus. Kain muslin basah, dan ia merasakan percikan api mengalir dalam darahnya. Ia ingin memilih salah satu dari gadis-gadis itu. Ia memperhatikan mereka lama. Salah satu bertubuh lebih besar, yang satunya lebih ramping. Ia berpikir bahwa gadis bertubuh lebih baik yang dapat mengajarinya kenakalan. Gadis bertubuh itu cantik, bagian-bagian tubuhnya pun serasi. Ia tampak seperti peri air yang mandi hujan. Untuk sesaat Tanvir merasa dirinya menjadi seorang penyair. Ia tak pernah berpikir seperti ini sebelumnya. Namun gadis yang kurtanya lebih tipis dibanding yang lain, membuatnya mengingat bait-bait puisi yang telah lama ia lupakan. Selain itu, alunan lagu-lagu film yang pernah ia dengar di radio mulai bergema di telinganya. Ia mulai merasa bahwa dirinya adalah Ashok Kumar, Dilip Kumar. Lalu terlintas di benaknya Kamini Kaushal dan Nalini Jaiwant. Namun ketika ia menatap gadis itu dengan maksud mencari bayangan Kamini Kaushal atau Nalini Jaiwant, ia malah mengutuk kedua aktris itu. Gadis di depannya jauh lebih cantik. Pesona tubuh yang tersembunyi di balik kurta muslimnya, menurutnya tak dapat ditandingi siapapun. Tanvir berhenti mengisap mangga dan mulai jatuh cinta pada gadis bernama Parveen. Pada awalnya ia menghadapi banyak kesulitan, karena mendekati gadis itu tampak sangat sulit baginya. Ia juga takut pada orang tuanya. Selain itu, ia ragu apakah gadis itu akan memperhatikannya atau tidak. Lama ia terjebak dalam kebimbangan itu. Ia terjaga di malam hari, mendatangi pagar semak yang rendah, namun gadis itu tak terlihat.
Ia berdiri di sana berjam-jam, menutup mata, dan mengulang kembali dalam benaknya pemandangan hujan yang pernah ia lihat. Setelah banyak hari berlalu, akhirnya suatu hari ia mendapat kesempatan bertemu dengannya. Ia sedang pergi dengan mobil ayahnya untuk suatu urusan rumah, ketika ia berpapasan dengan Parveen. Ia sudah menyalakan mobil, ketika dari rumah sebelah keluarlah sang putri impiannya. Ia memberi isyarat dengan tangan agar Tanvir menghentikan mobil. Tanvir gugup. Setiap pecinta pasti gugup dalam situasi seperti itu. Ia menghentikan mobil dengan cara yang canggung sehingga terjadi hentakan keras. Kepalanya membentur setir dengan kuat, namun saat itu ia lebih mabuk oleh perasaan daripada mabuk oleh anggur. Kekasihnya sendiri telah menyapanya. Bibir Parveen dilapisi lipstik merah tua. Dengan senyum merah itu ia berkata, "Maafkan saya telah merepotkan Anda. Hujan turun deras. Sulit mendapatkan tangga di daerah terpencil ini dan saya harus pergi untuk suatu keperluan penting. Anda tetangga kami ya, karena itu saya memberanikan diri." Tanvir berkata, "Tak ada soal merepotkan. Saya lidahnya keluh. "Saya memang belum berkenalan dengan Anda, tapi saya pernah melihat Anda sekali." Parveen duduk di mobil dengan senyum merahnya dan bertanya, "Kapan Anda melihat saya?" Tanvir menjawab, "Di halaman rumah Anda, ketika Anda dan seorang gadis lain sedang mandi hujan." Parveen mengeluarkan suara seperti jeritan dari bibir merahnya. "Hai, Anda melihatnya?" Tanvir berkata, "Itu memang kelancangan saya. Saya mohon maaf." Parveen bertanya dengan gaya genit, "Apa yang Anda lihat?" Pertanyaan itu membuat Tanvir tak mampu menjawab. Ia mengelak ke sana-sini. Tidak ada apa-apa, hanya maksud saya ada dua gadis yang mandi hujan dan bergembira. Saat itu saya sedang mengisap mangga." Senyum aneh muncul di bibir merah Parveen. "Mengapa Anda mengisap mangga? Mengapa tidak memakannya dengan digigit?" Tanvir menyalakan mobil. Ia tak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu, lalu mengalihkan pembicaraan, "Kemana saya harus mengantar Anda?" Parveen tersenyum. "Anda boleh mengantar saya kemana saja. Di sanalah tujuan saya." Tanvir merasakan seolah-olah ia telah menemukan tujuan hidupnya. Gadis yang duduk di sampingnya kini terasa menjadi miliknya. Namun ia tak memiliki keberanian untuk menekan tangannya atau menyandarkan lengannya di pinggangnya meski hanya beberapa detik. Hujan terus turun, cuaca terasa sangat menyenangkan. Ia berpikir lama, dan seiring pikirannya melaju, kecepatan mobil pun meningkat. Akhirnya ia menghentikan mobil di suatu tempat dan dikuasai oleh perasaan. Ia memeluk Parveen dan menempelkan bibirnya ke bibir gadis itu. Ia merasa seolah sedang mengisap mangga yang sangat lezat. Parveen tidak melakukan perlawanan. Namun seketika Tanvir merasakan dengan sangat kuat bahwa ia telah melakukan perbuatan yang tidak pantas, dan barangkali Parveen tidak menyukai tindakannya itu. Dengan tiba-tiba menjadi serius, ia bertanya, "Kemana Anda ingin pergi?" Di wajah Parveen tak tampak tanda-tanda kemarahan. Tetapi Tanvir merasa seolah-olah ia haus akan darahnya. Parveen memberitahunya tujuan. Ketika mereka sampai di tempat itu, Tanvir menyadari bahwa itu adalah rumah bordil. Saat ia menurunkan Parveen dari mobil, senyum merah tua kembali menghiasi bibirnya. Dengan menggoyangkan pinggulnya ala perempuan jalanan, "Ibernaum, sore hari aku ada di sini. Datanglah kapan saja." Ketika Tanvir melangkah menuju mobilnya dengan perasaan terpaku, ia merasa seolah-olah mobil itu pun adalah seorang perempuan. Jalanan yang ia kendarai setiap hari. Lampu merah mobil itu terasa seperti lipstik merah yang dioleskan Parveen di bibirnya. Ia bawa ke rumah besarnya. Hujan masih turun, dan Tanvir sangat murung. Ia merasa seolah-olah air mata di matanya berubah menjadi tetesan hujan yang jatuh ke tanah.